Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu kembali pada mata pelajaran kimia kelas 10 semester ganjil. Kita masih membahas kompetensi dasar 3.3 dan 4.3. Untuk 3.3 yaitu menjelaskan konfigurasi elektron dan pola konfigurasi elektron terluar untuk setiap golongan dalam tabel periodik. 4.3 menentukan letak suatu unsur dalam tabel periodik berdasarkan konfigurasi elektron. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang konfigurasi elektron. Kemudian dari konfigurasi elektron kita sudah menentukan elektron valensi, kemudian golongan, periode, dan blok. Di mana golongan kemarin ada golongan utama dan golongan transisi. Maka untuk pertemuan sekarang adalah kelanjutannya, yaitu di sini indikator pencapaian kompetensinya adalah menjelaskan perkembangan tabel periodik unsur dikaitkan dengan letak unsur dalam tabel periodik unsur berdasarkan konfigurasi elektron. Jadi sekarang kita akan membahas tentang perkembangan tabel periodik unsur, kemudian nanti akan dikaitkan dengan konfigurasi elektron. Mari kita mulai. Nah, kita lihat di sini. Ini sudah dikenal di SMP juga sudah ya. Ini namanya tabel periodik unsur atau boleh juga disebut sistem periodik unsur. Nah, ini yang dikenal sekarang ini, yang dipakai sekarang ini. Nah, kalian lihat di sini ada golongan 1A, 2A, 3B, 4B, dan seterusnya. Nah, inilah yang sekarang kita akan membahas secara mendetil. Tapi sebelum sampai ke tabel periodik unsur ini, nah ternyata tidak langsung seperti ini, tapi ini mengalami perkembangan dari yang sederhana, seperti halnya model atom. Model atom juga mengalami perkembangan, di mana dimulai dari model atom Dalton, model atom Thomson, Rutherford, dan seterusnya. Nah, ini juga sama. Tabel periodik unsur ini yang sekarang dikenal dengan tabel periodik modern ini mengalami perkembangan. Tapi terakhir adalah tabel periodik yang seperti ini yang kita gunakan sampai sekarang. Bagaimana perkembangannya? Kita lihat. Nah, di sini ya. Perkembangan tabel periodik. Nah, perkembangan tabel periodik ada berapa perkembangan di sini? Ada 5 perkembangan. Dimulai dari pengelompokan logam dan non-logam. Yang kedua, pengelompokan triadobereiner. Yang ketiga, pengelompokan oktav Newland. Kemudian yang keempat, pengelompokan yang disebut dengan tabel periodik Mendeleev. Dan yang terakhir yang kita pakai disebutnya dengan tabel periodik modern. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama tadi, bahwa unsur-unsur dikelompokkan yang pertama oleh Lavoisier, yaitu berdasarkan non-logam dan logam. Nah, ini ya. Jadi unsur-unsur yang ada di alam ini oleh Lavoisier dikelompokkan ada non-logam, ada logam. Contoh non-logam ada karbon, ada belerang, nitrogen, oksigen, klor. Sedangkan logam contohnya besi, emas, tembaga, perak. Nah,
pada pengelompokan oleh Lavoisier dulu tercatat ada logam sebanyak 16, non-logam sebanyak 7 ya. Nah, ternyata pengelompokan berdasarkan non-logam dan logam kurang memuaskan. Berarti di sini ada kelemahan. Kelemahannya adalah adanya unsur-unsur yang mempunyai sifat antara sifat logam dan sifat non-logam. Nah, ternyata di sini unsur-unsur yang selain bersifat non-logam dan logam ternyata ada di tengah-tengah, yaitu yang sifatnya antara non-logam dan logam yang disebut dengan apa? Semi logam atau metaloid. Nah, sedangkan dalam Lavoisier ini hanya dua kelompok, non-logam dan logam. Maka selanjutnya mengalami perkembangan lagi. Nah, ini berdasarkan triad Dobereiner. Nah, itu ya. Nah, bagaimana triad Dobereiner ini? Nah, Dobereiner mengemukakan berdasarkan massa atom relatifnya, unsur-unsur dapat dikelompokkan ke dalam kelompok 3 unsur, di mana massa unsur yang di tengah merupakan rata-rata dari massa unsur pertama dan ketiga. Jadi begini, menurut Dobereiner, nah unsur-unsur ini dikelompokkan dalam satu kelompok terdiri dari 3 unsur. Contoh, kelompok pertama LINAK disebutnya triad ke-1. Triad kedua CASRBA, triad ketiga 4 dan 5 dan seterusnya. Di mana masing-masing kelompok ini dari Li, Na, dan K ketiga-tiganya memiliki sifat yang sama. Kemudian diterangkan juga bahwa ternyata massa unsur yang di tengah, misalkan Na ya, merupakan rata-rata dari massa unsur pertama berarti Li dan massa unsur ketiga berarti K. Nah, maka kalau dicontohkan, nah seperti ini. Kita lihat kelompok triadnya CaSrBa. Ca memiliki massa atom relatif 40, Ba di sini 137. Nah, ternyata Sr yang ada di tengah-tengah ini massa atom relatifnya diperoleh dari, nah ini 40 ditambah 137 dibagi 2 ketemulah 88,5. Di sini dibulatkannya 88. Jadi di sini menurut Dobereiner yang disebut dengan triad Dobereiner, massa atom relatif unsur yang di tengah merupakan rata-rata massa atom relatif unsur pertama dan unsur ketiga. Berarti lihat triad untuk Li, Na, dan K. Li massa atom relatifnya 6,94. K 39,10. Jadi berapa massa atom relatif Na? Maka ini bisa dicari. Bagaimana? Massa atom relatif Na berarti 6,94 ditambah 39,10 dibagi 2 ketemulah 23,02. Berarti angka Na di sini yaitu massa atom relatifnya 23,02. Nah, itu yang disebut dengan triad Dobereiner. Ternyata ini sama mengalami kelemahan, yaitu kurang efisien karena terdapat beberapa unsur lain yang tidak termasuk dalam satu triad tetapi mempunyai sifat-sifat mirip dengan triad tersebut. Nah, jadi misalkan di sini CaSrBa, ternyata masih ada unsur lagi yang sifatnya sama dengan kelompok ini tapi tidak termasuk. Nah, itu. Maka ini salah satu kelemahannya. Itu ya. Kemudian perkembangan selanjutnya yang disebut dengan Octave Newland. Nah, jadi Newland mengemukakan perkembangan pengelompokan unsur dengan disebutnya Octave Newlands. Bunyinya,
Jika unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom, maka sifat unsur tersebut akan berulang setelah unsur ke-8. Jadi begini nih. Kalau menurut Newland, ini unsur ini disusun berdasarkan kenaikan massa atom. Berarti ini hidrogen, Li, Be, B, C, N. Berarti ini dari kiri ke kanan disusun menurut kenaikan massa atom. Nah, terus ke bawah. Nah, ternyata nih dikatakan sifat unsur tersebut akan berulang setelah unsur ke-8. Berarti nih, kalau hidrogen yang termasuk unsur nomor 1 nih ini, maka sifatnya akan sama dengan unsur yang nomor 8. Yang mana nomor 8 itu? Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti atom hidrogen akan sama sifatnya dengan atom fluor. Nah, itu. Kemudian kalau Li ini termasuk unsur yang keberapa di sini? Kedua. Maka sifatnya akan berulang sama dengan unsur yang keberapa kalau ada di nomor 2? Unsur yang ke-9. Berarti di sini adalah natrium. Kalau misalkan Be yang termasuk unsur ketiga, maka sifatnya akan berulang kalau ke unsur ke-8 berarti di sini adalah Mg dan seterusnya. Itu ya. Jadi di sini, maka sifat unsur tersebut akan berulang setelah unsur ke-8. Berarti di sini hidrogen, fluor, kobalt, nikel, brom dan seterusnya berarti yang dari atas ke bawah ini memiliki sifat yang sama. Nah, itu menurut Octave Newland. Kemudian ada kelemahan. Ternyata kelemahannya di sini hanya berlaku untuk unsur-unsur ringan yang massa atomnya kecil. Jika diteruskan, ternyata kemiripan unsur terlalu dipaksakan. Misalkan Ti mempunyai sifat berbeda dengan Si dan C. Nah, tadi ya. Jadi kelemahannya bahwa kan menurut Newland ini unsur-unsur tersebut disusun berdasarkan kenaikan massa atom. Tapi di sini khusus untuk massa atomnya yang kecil. Berarti kalau yang besar itu tidak sesuai. Nah, kemudian juga dikatakan dipaksakan. Contoh, Ti, Si dengan C, berarti ini kan satu kolom. Ternyata ini sifat Ti dengan Si dengan C itu berbeda. Nah, itu kelemahan dari pengelompokan unsur-unsur menurut Newland yang disebut dengan Octave Newland. Kemudian perkembangan selanjutnya disebut dengan tabel periodik Mendeleev ya. Nah, ini kita lihat di sini. Unsur-unsur disusun menjadi 12 baris mendatar, berarti disebutnya periode. Nah, itu berdasarkan kenaikan massa atom. Dan 8 kolom tegak atau golongan berdasarkan kemiripan sifat. Kemudian Mendeleev menyiapkan tempat kosong dengan keyakinan banyak, yaitu dengan tempat kosong tersebut dengan berkeyakinan nanti banyak unsur yang belum ditemukan. Nah, kemudian di bawahnya sifat-sifat unsur adalah fungsi periodik dari massa atom relatifnya. Artinya jika unsur-unsur disusun berdasarkan menurut kenaikan massa atom relatifnya, maka sifat tertentu akan berulang secara periodik. Apa artinya? Nah, kita lihat nih. Jelas ya ini ya? Buram sedikit ya. Nah, ini berdasarkan tabel periodik Mendeleev sudah mengalami perkembangan. Ada yang dinamakan periode. Yang mana periode nih? Di sini ada periode 1, periode 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Anggotanya dari kiri ke kanan. Nah, berarti periode 1 diisi oleh unsur apa? Hidrogen. Nah, ini. Kemudian dengan massa atom berapa ini? 1.
Periode 2 diisi dengan litium atau Li massa atom 7, Be 9,4, B11, C12 dan seterusnya. Periode 3. Nah, Na23, Mg24, Al27,3 dan seterusnya. Jadi, menurut tabel periodik Mendeleev sudah dikenal yang namanya periode. Di mana di sini ada 12 periode, unsur-unsurnya berarti anggotanya dari kiri ke kanan. Unsur-unsur yang disusun dari kiri ke kanan itu diurutkan berdasarkan massa atom. Nah, lihat. Ini 7, 9,4, 11, 12. Nah, itu yang disebut dengan massa atom. Kemudian sudah dikenal juga golongan. Yang mana golongan? Kalau golongan anggotanya dari atas ke bawah. Nah, di sini ada 8 golongan. Golongan 1, golongan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu ya. Jadi, kesimpulannya tabel periodik Mendeleev sudah dikenal. Periode ada 12 periode di mana unsur-unsurnya dari kiri ke kanan disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatif. Sedangkan golongan unsur-unsurnya anggotanya dari atas ke bawah. Nah, kemudian ternyata tabel periodik Mendeleev juga ada kelemahan. Apa kelemahannya? Ternyata adanya unsur-unsur dengan massa atom relatif lebih besar terletak di depan unsur dengan massa atom relatif lebih kecil. Nah, ternyata di sini ada kelemahan, lihat. Lihat di sini Te 128. Kemudian ini I 127. Nah ini kelemahannya. Te dengan I kan harusnya I disimpannya di kiri, tapi ini kenyataannya I yang disimpan di kanan, berarti tidak sesuai dengan tabel periodik Mendeleev yang disusun berdasarkan kenaikan massa atom. Lihat, kalau yang lain kan sesuai 112, 113, 118, 122. Ini 128 naik, tapi kemudian 127 turun. Nah, itu salah satu kelemahannya. Nah, kemudian karena masih mengandung kelemahan, maka muncullah yang sekarang yang disebut dengan tabel periodik modern. Nah, inilah yang terakhir pengelompokan unsur-unsur yang disebutnya tabel periodik modern, dikemukakan oleh siapa? Henry Moseley. Jadi, Henry Moseley membuat sistem periodik modern atau tabel periodik modern untuk menyempurnakan klasifikasi unsur Mendeleev. Nah, apa katanya? Menurut Henry Moseley, unsur-unsur dalam satu periode disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Nah, kalau sekarang unsur-unsur dalam satu periodenya disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Kalau tadi menurut Mendeleev itu disusun berdasarkan apa? Disusun berdasarkan kenaikan massa atom. Ya, sekali lagi. Jadi kalau menurut Henry Moseley, unsur-unsur dalam satu periode disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Kalau menurut Mendeleev yang tadi disusun berdasarkan kenaikan massa atom. Itu perbedaannya. Kemudian dilanjutkan kembali, dan unsur dalam satu golongan disusun berdasarkan kemiripan dalam sifat fisika dan kimia. Jadi kita lihat di sini. Nah, inilah yang akan kita jelaskan secara mendetil ya. Nah, itu. Kita lihat di sini. Tadi ini disebutnya tabel periodik unsur, atau boleh juga disebut sistem periodik unsur, atau boleh juga disebut tabel periodik modern. Tadi menurut Henry Moseley bahwa unsur-unsur ini dalam satu periode disusun berdasarkan nomor atom. Yang mana periode itu? Nih, lihat.
Periode ke-1, anggotanya dari kiri ke kanan, lihat. Berarti periode ke-1 anggotanya hidrogen. Mana nomor atom? Nomor atom 1, nomor atom 2 yang ada di atas. Periode 2, mana anggotanya? Li nomor atom 3, Be 4, B5, C6, N7, O8, F9, Ne10. Periode 3 mana? Anggotanya dari Na nomor atom 11, Mg nomor atom 12, terus nyebrang ke sini. Al nomor atom 13 sampai Ar nomor atom 18. Jadi ini nomor atomnya di atas di sini ya. Periode 4 mana anggotanya? Nah, berarti dari K nomor atom 19 sampai terus ke kanan. Nah, sampai Kr nomor atom 36. Periode 5, lihat. Dari mana anggotanya? Dari Rb nomor atom 37 sampai mana? Lihat ke sini. Nah, lihat. Nah, sampai xenon nomor atom 54. Nah, kemudian lihat di sini. Periode 6 bagaimana? Dari CS nomor atom 55, 56. Nah, lihat sini. 56 kemudian 72. Nah, kemanakah nomor atom 57 sampai 71? Nah, ini disimpannya di bawah. Dimasukkan ke lantanida disebutnya. Berarti ini lantanida di sini termasuk periode ke-6. Sekali lagi lihat. Untuk periode ke-6, 55, 56, 57 sampai 71-nya dipindahkan ke bawah. Termasuk di sini dalam golongan lantanida. Di mana nomor atomnya 57 sampai 71, setelah itu baru diteruskan lagi 72 sampai dengan 86. Kemudian periode ke-7 dimulai dari apa? Fr nomor atom 87, 88. Nah, kemudian 89 sampai 103 pindah ke bawah. Ini disebutnya dalam golongan aktinida. Nah, jadi ini satu kotak ini ada unsur ini di dalamnya. Nah, berarti aktinida di sini termasuk ke dalam periode ke-7. Setelah 163 setelah nomor atom 103 langsung 104 sampai 118. Jadi di sini dalam tabel periodik yang disusun oleh Henry Moseley ini ada 7 periode. Di mana periode ini berarti ini horizontal ya, berarti anggotanya dari kiri ke kanan. Dan unsur-unsurnya ini diurutkan berdasarkan kenaikan nomor atom. Jelas ya? Kemudian ada yang dinamakan golongan. Jadi selain periode, nanti ada juga golongan. Yang mana yang disebut golongan? Nah, ini nih. Ada golongan 1A, lihat. Ada golongan 2A. Nah, dalam golongan itu memakai angka Romawi. Lihat yang ini berarti 1A. Kalau golongan anggotanya vertikal, berarti dari atas ke bawah. Golongan 1A anggotanya hidrogen sampai Fr. Kemudian golongan 2A, Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra. Kemudian ada lagi di sini 3B, Sc, Y. Nah, lihat. Golongan 3B, Sc, Y. Berarti di sini apa? Di sini ada golongan lantanida. Berarti lantanida yang nomor atom 57 sampai 71 itu termasuk ke dalam golongan 3B. Kemudian ada lagi di bawahnya, yaitu nomor berapa di sini?
89 sampai 103 berarti aktinida juga termasuk golongan 3B. Jadi kalau ada yang bertanya, itu yang di bawah lantanida dan aktinida termasuk golongan berapa? Itu termasuk golongan 3B. Hanya kalau lantanida periode ke-6, kalau aktinida periode ke-7. Kemudian lagi 4B, ini anggotanya 5B. 6B, 7B. Kalau 8B ini ada 3 kolom nih, ada 3 kolom ya. Golongan 3B ada 3 kolom ini mulai dari FE, CO, NI. Nah, ini jadi ingat-ingat. Golongan 8B ada 3 kolom. Nah, kemudian setelah golongan 8B, awas tidak ada yang namanya golongan 9B, tidak ada. Berarti ini masuk ke dalam 1B terus 2B. Nah, kemudian dilanjutkan lagi ke sininya apa? Tadi di sini kan sampai 2A, berlanjut 3A anggotanya ini, 4A anggotanya dari atas ke bawah, 5A dari nitrogen sampai UUP. Golongan 6A O ke bawah, golongan 7A fluor, golongan 8A He helium sampai UUO. Nah, ini yang belum ditemukan, ini yang di bawah ini ya. Nah, ini. Nah, sekarang berarti kita bisa membaca, lihat di sini. Misalkan Na nih, Na. Nah, berarti kalau berdasarkan tabel periodik ini, maka masuk periode ketiga, ya kan? Golongannya golongan 1A. Nah, ya kan? Coba Mg. Mg periode keberapa? Lihat ke kiri. Periode ketiga, golongannya golongan 2A. Terus misalkan IN nih, IN periode keberapa? Tarik ke kiri. Periode ke-6, periode ke-5, ya kan? Nah, IN nih, golongannya golongan 3A. Kemudian apa? Nih misalkan N, nitrogen. Periode berapa? Periode 2. Kemudian golongannya golongan 5A. Nah, kemudian kalau Mn nih, Mn bagaimana? Periode 4, golongan 8B. Kemudian CO nih, CO periode 4, golongan 8B. Kemudian Ag periode 5, golongan 1B. Nah, itu ya. Coba sekarang La nih, La ini termasuk periode berapa? Periode 6, karena adanya di kotak sini. Golongannya masuk golongan 3B. Jelas ya? TH nih, TH ada di mana TH? Di sini kan kotak ini. TH berarti periode 7, golongannya golongan 3B. Sudah paham ya? Nah, itu cara membaca kedudukan unsur di dalam tabel periodik. Nah, itu. Kalau ini sudah paham, nanti kalian buka ruang tugas, sudah tinggal melihat ini pasti bisa. Nah, yang seperti ini nih, yang tadi sudah dijelaskan nih, ini berarti penjelasan di PowerPoint-nya ya. Berarti kalau golongan arahnya dari atas ke bawah, vertikal berarti ini ya. Nah, kalau periode horizontal dari kiri ke kanan. Di sini periode 1 sampai dengan 7. Nah, kemudian golongan. Golongan dibagi 2 ya. Ada golongan utama, golongan transisi. Kalau golongan utama, nah minggu kemarin sudah dijelaskan ya. Golongan utama berakhiran dengan A. Berarti 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Itu disebutnya golongan utama. Hati-hati bahwa golongan itu angkanya angka Romawi. Kalau golongan transisi yang mana? Yang ini. 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 1B, 2B. Nah, itu berakhiran dengan
B. Nah, kemudian kalau untuk unsur lantanida dan unsur aktinida ini disebutnya dengan transisi dalam. Lihat ya, disebutnya dengan transisi dalam. Nah, di mana nanti untuk golongan lantanida dan aktinida, kalau kalian membuat konfigurasi elektron akan berakhir di orbital F. Nah, kita bahas dulu ya sekali lagi. Kalau unsur-unsur transisi dalam yaitu lantanida dan aktinida, maka di sini kalau dibuat konfigurasinya maka nanti akan berakhir di orbital F. Berarti kalau berakhir di orbital F, maka itu termasuk ke dalam blok F. Nah, kalau golongan transisi yang di sini, nah itu berarti nanti berakhirnya di orbital D. Untuk yang di sini ya, transisi yang di sini yang 3B sampai 2B tapi yang tidak termasuk lantanida dan aktinida. Bagaimana kalau dengan golongan utama? Kalau golongan utama nanti bloknya termasuk blok S dan blok P. Nah, mari kita bahas ya. Kita lihat di sini nih. Nah, Ibu mengingatkan kembali ya. Kalau minggu kemarin kan periode itu sama dengan kan jumlah kulit. Masih ingat? Periode sama dengan jumlah kulit. Ingat-ingat. Kalau elektron valensi, jumlah elektron pada kulit terluar. Nah, elektron valensi itu sama dengan golongan. Tadi golongan, nah ini yang mau diingatkan. Golongan dibagi dua, golongan utama atau A bila berakhir di orbital S atau P. Jadi bila berakhir di orbital S atau P, maka itu disebut golongan utama berakhir dengan A. Kalau berakhir di orbital D dan F itu disebutnya golongan transisi. Di mana kalau berakhir di orbital F, transisinya disebut transisi dalam, yaitu dimiliki oleh lantanida dan aktinida. Kita lihat sini. Ibu mau menjelaskan, adakah hubungan konfigurasi elektron dengan letak unsur dalam sistem periodik? Nah, kita lihat nih. Na jumlah elektronnya 11. Berarti kalau dibuat konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 kan? Ayo kita lihat nih. Nah, ini ya. Sekarang berdasarkan konfigurasi ini nih. Berdasarkan konfigurasi ini, kita lihat Na ini periode keberapa? Tadi yang namanya periode adalah jumlah kulit. Lihat Na ada berapa kulit? Kulit ke-1, angka di depan kan kulit ya. Kulit ke-1, kulit kedua, di 2s2, 2p6, dan 3s1. Nah, tadi berarti Na jumlah kulitnya ada berapa? Ada 3. Maka periodenya periode ketiga. Sesuai yang konsep tadi bahwa periode sama dengan jumlah kulit. Nah, berarti lihat Na jumlah kulitnya ada 3, maka ini periodenya periode ketiga. Jelas ya? Sekarang berapa elektron valensinya? Apa tadi elektron valensi? Elektron valensi adalah jumlah elektron pada kulit terluar. Mana kulit terluarnya? Pasti 3 kan? Kulit terluarnya ini 3. Nah, lihat. Ada berapa elektronnya? 3s1. Ada 1 nih. Maka ini elektron valensinya 1. Berarti golongannya termasuk golongan 1. Mengapa berakhir di A bukan B? Karena ini orbitalnya berakhir di orbital S. Kalau berakhir di orbital S atau P, maka golongannya berakhiran dengan A. Berarti ini 1A. Bloknya apa? Bloknya adalah blok S. Mengapa disebut blok S? Tadi karena terakhir orbitalnya S. Jadi Na dengan konfigurasi seperti ini bisa disimpulkan periodenya periode ketiga, golongannya golongan 1A, bloknya blok S. Sekarang kita samakan dengan yang tabel periodik. Mana Na? Nah, ini Na, ya kan? Nah, Na.
Periode keberapa Na? Nah, lihat sini periode 3. Nah, sama. Golongannya berapa 1A? Lihat ke atas. Golongan 1A. Sama. Dan nanti bloknya juga blok S. Nanti akan dijelaskan mana saja yang termasuk blok S. Nah, berarti sama ya. Berarti di sini ada hubungan antara konfigurasi elektron dengan kedudukan elektron dalam tabel periodik. Sekarang CA lihat. Jumlah elektron 20. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Periode menyatakan jumlah kulit. Lihat. Kulit ke-1, kulit ke-2, kulit ke-3, kulit ke-4. Nah, berarti jumlah kulit CA ada 4. Berarti periode ke-4. Golongan sama dengan elektron valensi. Elektron valensi ada di mana? Elektron yang terdapat pada kulit terluar. Kulit terluarnya mana? 4 kan? Nah, lihat 4. 4S2. Ada berapa elektron di 4S? Ada 2. Berarti elektron valensinya 2, maka dimasukkan ke dalam golongan 2. Awas nulisnya Romawi. Mengapa berakhiran dengan A? Karena di akhir atau berakhir dalam orbital S. Nah, maka golongan 2A bloknya blok S. Yuk, samakan. CA, mana posisi CA ini nih? CA ini kan? Nah, periode keberapa? Ke-4. Nah, sama kan? Golongannya CA berapa? 2A. Sama. Nah, itu ya. Sekarang karbon, jumlah elektron 6. 1S2, 2S2, 2P6. Lihat. Periode sama dengan jumlah kulit. Berapa jumlah kulitnya? 1 dan 2. Berarti jumlah kulitnya 2. Ada di 2S2, 2P2. Berarti ini karbon memiliki jumlah kulit 2. Maka periode kedua. Golongan sama dengan elektron valensi. Elektron valensi, elektron yang terdapat pada kulit terluar. Kulit terluarnya berapa tadi? 2. Tapi hati-hati. 2-nya ada di 2P2 dan 2S2. Maka elektron valensinya jumlahkan ada berapa? 2 dengan 2 di atas 4. Berarti elektron valensinya 4, maka tulis golongannya Romawi 4. Mengapa berakhiran A? Karena orbitalnya diakhiri dengan P. Maka karbon ini berdasarkan konfigurasi elektronnya periode kedua, golongannya 4A, bloknya blok P. Mari samakan. Karbon ini nih, karbon. Periode kedua, betul kan? Nah, golongannya golongan 4A. Nah, betul di sini. Sudah jelas? Nah, itu hubungan antara konfigurasi elektron dengan kedudukan konfigurasi elektron suatu unsur dengan kedudukan unsur dalam tabel periodik. Jadi di sini berhubungan. Nah, sama sekarang beralih ke sini. Awas, hati-hati. Kalau ini konfigurasi elektronnya berakhirnya di orbital D ya. Kalau D masih ingat? Ayo. Kalau D berarti nanti golongannya berakhiran B. Ingat-ingat ya. Kalau berakhiran di orbital D, maka golongannya nanti golongan B. Yuk kita lihat. SC jumlah elektron 21. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D1. Hati-hati. Periodenya periode berapa? Nah, jumlah kulit terbesar berapa? Ada. Nah, 4. Tulis periode keempat. Golongan tulis dulu B karena berakhir di orbital D. Nah, sekarang golongan berapa? Masih ingat, awas. Kalau berakhir di orbital D, ya, maka jumlah elektronnya jumlahkan dengan orbital tetangganya, S-nya kan? Maka golongannya jumlahkan 1 dengan 2, 3. Maka masuklah golongan 3B. Bloknya mana? Blok D. Nah, itu sok buka kembali kalau yang lupa ya. Kita samakan ayo. SC mana SC? Nah, ini SC. SC periode 4. Sama. Golongannya bagaimana? Golongan 3B? Sama golongan 3B. Bloknya blok D. Dah, jelas ya? Sekarang TC43. Dah, karena panjang ini jumlah elektronnya, maka
membuat yang disingkat unsur gas mulia menggunakan yang kripton. Maka terakhirnya 5S2 4D5. Awas jangan bertanya lagi mengapa begini ya. Silakan kalian buka lagi ya. Berapa jumlah kulitnya? Nah, kulit terluarnya ini yang tertinggi 5 kan? Maka periode ke-5. Golongan berakhiran dengan B karena orbitalnya terakhir orbital D. Nah, maka kalau golongannya golongan B, maka elektronnya jumlahkan dengan orbital tetangganya. 5 dengan 27, maka 7B. Bloknya blok D. Yuk samakan. TC mana TC? Mana TC di sini? TC. Nah, ini nih TC. Periode keberapa? 5. Nah, betul kan? TC golongan keberapa? Golongan 7B. Betul. Nah, itu caranya. Sudah mantap ya? Nah, itu. Berarti kalian kalau memegang tabel periodik unsur, kemudian tentukan golongan dan periodenya, berarti tanpa membuat konfigurasi, kalian sudah bisa menentukan. Itu ya. Nah, kemudian kita lihat ya. Ini berupa penyimpulan saja. Berarti untuk periode ke-1 ada berapa unsur? 1, 2. Berarti ada 2 unsur. Dengan nomor atom ya, bukan nomor unsur, ini harusnya nomor atom ya. Dengan nomor atom 1 sampai 2 nih. 1 sampai 2. Periode 2 mana? Ini kan. Nah, hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8 unsur. Nomor atomnya dimulai dari 3 sampai 10 ya. Kalau periode 3 ada berapa? 1, 2, sama ya dengan periode kedua ada 8. Dengan nomor atom berapa? 11 sampai dengan 18. Periode 4 berapa di sini? Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, berarti periode keempat ada 18 unsur. Jumlah nomor atomnya mulai dari berapa? 19 sampai dengan 36 ya. Periode 5 juga sama 18. Kan sama kan dengan periode 4 ya, lihat. Sama. Nah, kita lihat tuh kan ya. Nah, nomor atomnya mulai berapa? 37 sampai dengan 54 nih. 37 sampai dengan 54. Nah, lihat periode 6, hati-hati. Periode 6 ternyata ada 32. 32 dari mana saja? Nah, kita lihat berarti periode 6, hati-hati nih. Ada lantanida di sini ya. Periode 6 itu dimulai dari nomor atom 55, 56, kemudian tambah ke bawah. Tambah dengan lantanida. Lantanida itu nomor atomnya 57 sampai 71. Kemudian baru ke atas lagi nyambung 72 sampai 86. Maka kalau dihitung silakan itu ada 32 unsur. Jadi lihat di sini. Ini 5556 terus ke bawah 57 sampai 71 baru 72 ke sini lagi ya itu. Kalau periode 7 juga sama ada 32. Mana saja anggotanya? 87, 88. Ditambah aktinida. Aktinida dari 89 sampai 103. Kemudian ke atas lagi 104 sampai 118. Nah, itu keanggotaan unsur-unsur dalam masing-masing periode. Sudah tambah mantap ya? Nah, sekarang ini kalian harus sudah mulai menghafal unsur-unsur. Yang ibu tekankan, hafalkan saja unsur dari golongan 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Ini harus hafal. Nah, andaikan kita tidak belajar daring ya, nah ibu akan tes satu-satu ya. Jadi harus dihafalkan keanggotaan unsur-unsur dari golongan 1A sampai 8A. Baik lambangnya
maupun namanya. Contoh golongan 1A, hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, fransium. Nah, contohnya. Golongan 2A, berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, radium. Nah, itu ya. Dan seterusnya ini. Jadi kalian silahkan hafalkan itu. Pokoknya ibu nanti lagi mencari teknisnya. Bagaimana supaya ibu bisa menagih walaupun ini masih belajar daring ya. Nah itu kalian bisa buka misalkan untuk SI. Lambang unsur SI apa namanya? Buka di buku paket bagian belakang di jilid ada ya. Di sana ada daftar unsur, simbol, nomor atom. Tapi nomor atom mah nggak usah ya, hanya daftar unsur sama simbol. Kemudian di jilid yang depannya juga ada tabel periodik unsur. Atau kalau kalian lah biar bisa dibawa kemana-mana tabel periodik unsur, kalian bisa beli di toko-toko buku banyak itu ya. Jadi walaupun kalian misalkan lagi diangkut, ngetem, ya udah daripada menghayal yang bukan-bukan. Nah, lebih baik belajar nama-nama unsur golongan 1A sampai 8A. Nah, Ibu untuk cara mudahnya ya, untuk cara mudah menghafalnya. Nah, atau gini dulu ya nih, ada nih. Tadi yang dihafal itu golongan 1A sampai 8A. Nah, ini nanti dihafal juga golongan 1A disebut alkali, 2A alkali tanah, 3A boron, 4A karbon, 5A nitrogen, golongan 6A oksigen, golongan 7A halogen, golongan 8A disebut gas mulia. Kemudian ada blok-bloknya, silahkan. Nanti golongan 1A dan 2A itu bloknya termasuk blok S. Jadi lihat, boleh dicoba. Salah satu ya, unsur yang terdapat dalam golongan 1A dan 2A, maka akan berakhir di orbital S. Maka golongan 1A dan 2A itu bloknya blok S. Kalau golongan 3A sampai 7A itu disebutnya blok P. Nah, itu ya. Kemudian lihat, nah ini nih. Ini cara menghafalnya disebutnya jembatan keledai ini. Contoh nih. Golongan 1A. Haji Lina naik kuda roboh Kaisar Fir'aun. Nah, maka di sini berarti haji itu H, Lina LI, naik NA, kuda K, roboh RB, Kaisar CS, Fir'aun FR. Nah, biar mudah ya. Haji Lina naik kuda roboh Kaisar Fir'aun. Kemudian kalian hafalkan lagi hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, fransium. Insya Allah kalau kalian tekun tiap hari dihafal sedikit demi sedikit, insya Allah bisa. Golongan 2A nih, beli mangga, campur sirsak, bagi rata. Berarti BE, MG, CA, SR, BA, RA. Nah, berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, radium. Itu. Golongan 3A, butet adalah gadis Indonesia tulen. Nah, butet B adalahnya AL, gadisnya GA, Indonesianya IN, tulennya TL. Boron, aluminium, gallium, indium, talium. Nah, golongan 4A, cewek si gendut sedang puber. Nah, berarti cewek C, SI, GE, SN, PB. Karbon, silikon, germanium, stanum, plumbum atau timah ini. Golongan 5A, Neng Popi asli Sukabumi bisulan. Nah, berarti di sini apa unsurnya? N, P, AS, S, BI. Nitrogen, fosfor, arsenik, stibium, bismut. Nah, golongan 6A, orang sinting senang telepon polisi. O, S,
SE, TE, PO. Silakan cari apa nama-nama lambang unsur ini. Golongan 7A, film Charles Bronson Idaman Ati. F, Charlesnya CL, Bronsonnya BR, Idaman I, Ati AT. Terakhir, gas mulia. Heboh negara Arab karena senat runtuh. Berarti HE, NE, AR, KR, SE, RN. Itu helium, neon, argon, kripton, xenon, radon. Nah, itu ya. Udah beres materinya, ini kalian pahami. Kemudian kalian langsung buka ruang tugas. Ruang tugasnya mudah, yang penting kalian tadi bisa membaca tabel periodik unsur, yaitu di sana nanti tentukan golongan, periode, dan blok. Tapi tidak dibuat konfigurasi elektronnya. Jadi di sini tujuannya apakah kalian bisa membaca tidak tabel periodik unsur. Ingat-ingat tadi bahwa kalau golongan 1A, 2A itu bloknya blok S. 3A sampai 8A bloknya blok P. Kalau 1B kalau misalkan 1B sampai 8B itu bloknya blok D. Kalau lantanida aktinida yaitu transisi dalam, maka termasuk bloknya blok F. Nah, kemudian untuk Senin depan kita akan mengadakan ulangan harian kedua. Nah, kemarin kan sudah ulangan harian pertama, sudah PTS, dan sekarang ulangan harian kedua. Berarti untuk ulangan harian kedua, materinya sebagian sudah ada dalam PTS. Nah, berarti nanti akan diulang lagi, tapi soalnya soal yang baru. Jadi untuk ulangan harian kedua nanti Ibu kasih kisi-kisinya, yaitu seputar berarti perkembangan model atom ya. Berarti dalam perkembangan model atom itu kan dimulai dari struktur atom dulu ya. Ada nomor atom, ada nomor massa, ada jumlah proton, ada jumlah elektron, sudah mahir ya. Setelah perkembangan model atom, kemudian di sana ada konfigurasi elektron menurut Niels Bohr. Kemudian ada konfigurasi elektron menurut model atom modern. Kemudian lari ke bilangan kuantum. Setelah ke bilangan kuantum, kemudian ini ya, ada penentuan golongan, periode, blok, dan terakhir ini perkembangan tabel periodik unsur. Silakan belajar dari sekarang, insya Allah ada waktu 1 minggu. Berarti di sini bisa kelihatan, berarti benar-benar yang nilainya harian PTS naik terus. Nah, silakan uji lagi kemampuannya di ulangan harian kedua. Dah, Ibu cukupkan sekian ya, langsung buka ruang tugas ya. Ibu tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.